Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Saya mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya ada keperluan untuk mewawancarai Bapak. Ya, wawancara berkisar apa deh? Berkisar apa? Mengenai apa wawancara? Di sini saya ingin berwawancara mengenai bagaimana sejarah dan implementasi Muhammadiyah di Tapak Suci cabang Jenggawa. Cabang Jenggawa yang apa akan ibadah cabang Jenggawa ya. Jadi ini betul. Jadi di sini memang cabang Jenggawa. Dari Tapak Suci Putra Muhammadiyah cabang Jenggawa. Yaitu berdirinya Tapak Suci cabang Jenggawa ini cabang baru. Itu berdirinya tahun 2007 berdiri di cabang Jenggawa ini. Kebetulan saya yang merintis. Pada tahun 2007 itu pendiri Tapak Suci Putra Muhammadiyah cabang Jenggawa ini siapa ya Bapak? Ya kebetulan yang mendirikan itu, yang merintis itu saya sendiri pada tahun itu. Bisakah Bapak perkenalkan nama Bapak? Jadi perlu diketahui yang mendirikan itu saya sendiri, itu nama saya itu Haji Gatot Sugiarto, Pendekar Muhammadiyah Haji Gatot Sugiarto SA. Jadi Bapak sendiri ya yang mendirikan Tapak Suci cabang Jenggawa ini? Ya, memang saya sendiri yang mendirikan Tapak Suci cabang Jenggawa itu. Nah kebetulan saya sendiri juga yang ngelatih. Saya sendiri Ayatullah Kambodia dan ada dua teman saya yaitu Sekarsari Gita Safitri dan Alvina Salsabila Damayanti. Di sini keperluan saya yaitu untuk mewawancarai Bapak mengenai bagaimana sejarah dan implementasi Muhammadiyah di Tapak Suci Putra Muhammadiyah cabang Jenggawa ini. Terus apa lagi? Ini gini deh ya, kalau itu yang ditanyakan diantaranya, jadi di Jenggawa ini Tapak Suci cabang Jenggawa ini lebih dulu Muhammadiyahnya, yaitu awalnya tuh ranting Muhammadiyah. Waktu Tapak Suci berdiri di Jenggawa ini masih ranting Muhammadiyah. Nah, kemudian pada saat Tapak Suci itu sudah berjalan, walhasil pada saat 2010, insya Allah 2010 kemudian, karena Tapak Suci pada saat saya rintis itu sangat maju sekali, maka kemudian pelan-pelan akhirnya cabang Muhammadiyah yang ada di Jenggawa ini tadinya ranting bisa menjadi cabang Muhammadiyah Jenggawa. Terus awalnya bagaimana Bapak mendirikan Tapak Suci ini? Mendirikan Tapak Suci di cabang Jenggawa ini memang saya merintis itu awalnya saya sendiri, di lingkungan saya sendiri itu minim sekali yang namanya Muhammadiyah. Jadi rata-rata mayoritas itu masyarakat di lingkungan saya itu orang Nahdiyin. Kemudian walhasil anak-anak itu ketika bulan puasa saya sendiri itu ikut dengan kayak itu taraweh kemudian sholat tarawih. Saya sering pakai pakaian, pakai kaos, pada saat tertarik pakai logo, pakai jaket Tapak Suci, maka anak-anak itu tertariklah kepada pencaksilat yang namanya Tapak Suci tadi. Sehingga pada saat itu 2007 saya terus kemudian anak saya kumpulkan, saya ngelatih di rumah saya sendiri. Nah, walhasil lingkungan itu mendukung. Sedangkan Tapak Suci identik dengan Muhammadiyah. Nah, memang di Tapak Suci, anggota Tapak Suci atau siswa Tapak Suci itu harus mengenal Muhammadiyah dulu. Siapa Muhammadiyah itu? Karena di Muhammadiyah sendiri itu memang syiar paling utama itu syiar Islam. Kemudian kita yang namanya Tapak Suci Putra Muhammadiyah harus tunduk pada Muhammadiyah. Nah, tapi kita itu
menciarkan itu, memperkenalkan tapak suci ini melalui tapak suci Muhammadiyah ini pada lingkungan, kepada adik-adik yang menata latih, sehingga orang tua itu tidak marah dan mendukung, karena kita sendiri itu memang harus kultural, kita menciarkan Muhammadiyah ini harus kultural. Lalu perkembangan tapak suci di Jenggawa saat ini itu bagaimana ya Bapak? Jadi perkembangan tapak suci Muhammad di Jenggawa ini diterima sekali oleh masyarakat. Memang betul ya tadi logonya Putra Muhammadiyah tadi, karena memang mayoritas masyarakat Jenggawa ini orang-orang Nahdliyin yang mungkin di Muhammadiyah kurang full, kurang mengerti apa sih Muhammadiyah itu, tujuannya apa dan sebagainya. Sehingga melalui tapak suci ini saya memperkenalkan sedikit Muhammadiyah, karena di sana juga anak-anak itu memang di tapak suci memang dididik akhlakul karimah memang. Nah ini sehingga orang-orang tua yang dari Nahdliyin itu senang, karena anak-anak tidak dicekokin Muhammadiyah tidak, tapi mereka akhirnya orang tua dulu sudah tersentuh. Banyak sekali siswa tapak suci yang ada di Jenggawa. Nah, kemudian pada saat tahun 2010 saya pindah ke UPTD, karena diterima di UPTD, diberi hadiah untuk menempati aula UPTD pendidikan di Jenggawa, karena punya jasa pada saat Hartiknas. Siswa-siswa tapak suci Putra Muhammadiyah ini diminta bantuan untuk merayakan Hartiknas atraksi di alun-alun Jenggawa. Kemudian hasil itu sukses, maka kami diberi hadiah untuk berlatih di aula PGRI. Apakah sampai sekarang tempat latihannya masih di UPTD Jenggawa ya? Nah, kemudian 5 tahun kemudian aula PGRI ini dipugar. Nah, kemudian dipugar, kami dapat tempat juga, akhirnya di tempat di kecamatan. Kenapa di kecamatan? Karena memang pada saat itu tapak suci itu sering membantu pada saat Agustus dan sebagainya, maka kami diberi izin tempat di aula atau di aula kecamatan yang sebelum itu kecamatan masih belum dibongkar, dan belum dibongkar sehingga kita latihan di sana. Nah, 2 tahun kemudian pada saat rame-ramenya pilkada, tahunnya lupa ya, pilkada itu sering ada acara di aula itu, acara KPU lah, acara kecamatan sendiri, terus kemudian perhitungan hasil pilkada, sehingga kami pelatihannya izin ke Koramil, dan di Koramil diizinkan, dan sampai sekarang. Kenapa kok sampai sekarang? Karena kebetulan tapak suci Jenggawa, cabang tapak suci Jenggawa ini juga pernah punya jasa pada Koramil. Pada saat 17 Agustus Koramil itu dapat bagian harus diwajibkan untuk mengeluarkan drama kolosal untuk mengenai 17 kemerdekaan. Maka anak tapak suci lah yang melaksanakan drama itu atas nama Koramil, dan sampai sekarang kalau apa kok jadi tapak suci itu acaranya apa aja. Lalu kan tapak suci Putra Muhammadiyah ini identik dengan Muhammadiyah. Nah, kan berada di bawah naungan Muhammadiyah, di mana naungan Muhammadiyah ini identik dengan agama Islam. Lalu bagaimana jika ada seorang non-muslim yang ingin bergabung dengan tapak suci ini? Bagaimana respon Bapak sendiri? Ini memang tapak suci itu identik dengan Islam karena syiar agama Islam. Jadi dan harus orang Islam. Dan kemudian harus di Muhammadiyah. Ketika ada anak non-muslim ikut tapak suci, saya diterima dengan tapak suci, tapi dengan catatan harus mengikuti aturan-aturan di tapak suci. Karena tapak suci itu sebelum latihan kita berdoa tapak suci itu bukan berdoa menurut keyakinan masing-masing, tetapi doa itu ada yang memimpin, yaitu diantaranya diawali oleh
syahadat, kemudian bacakan raditu billahi rabbil Islam dan seterusnya. Itu kalau dia mau ya monggo, kalau nggak mau ya berarti dia terus nggak berani latihan sana. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah ini saya lupa, saya sebelum di Jenggawa saya di Tanggul itu juga pernah anak Nasrani juga sampai dia masuk Islam karena sering mendengarkan syahadat. Karena di Tapak Suci itu identik anak-anak itu atau kader itu minimal memberi motivasi itu kejadian sehari itu ditepamparkan dan dihafalkan seperti syahadat, apa sih syahadat itu dihafalkan. Terus kemudian memang anak mulai dini itu yang 4 tahun dilanjut dari sholatnya, itu ajarannya di Tapak Suci begitu. Sholat utamanya anak yang kecil itu membentuk karakter akhlakul karimah yang mulai kecil itu, sehingga banyak sekali ibu-ibu wali murid yang mengantar kedua bapak yang wali murid itu akhirnya apa? Akhirnya simpatik kepada Tapak Suci Putra Muhammadiyah ini. Baik Bapak, selanjutnya apa ada pesan untuk siswa Tapak Suci yang ada di cabang Jenggawah ini untuk agar mereka masih tetap semangat mengikuti Tapak Suci ini? Gini ya, jadi setiap latihan, setelah latihan itu ada waktu 5 menit atau 10 menit untuk kita beri motivasi pada anak-anak. Itu diantaranya pesan, ya motivasi itu berisi pesan apa? Paling utama pesan semangat, pesan keagamaan. Jadi kalau di Jenggawa ini saya sendiri yang latih. Setiap kali setelah latihan kita meranjau anak-anak yang sudah layak. Yang kelas 4 itu kita tanyain sholat 5 waktunya, kemudian suruh baca syahadat, artinya syahadat. Itu setelah selesai. Ya, setelah selesai latihan kemudian ada evaluasi. Nah, setelah ada evaluasi baru kita berpesan bahwa Tapak Suci itu selalu beriman dan berakhlak. Itu karena di Tapak Suci beriman dan berakhlak itu siswa kader dekat Tapak Suci itu harus dan wajib. Itu pesannya. Baik Bapak, cukup sekian wawancara kita hari ini. Terima kasih Bapak telah bersedia untuk diwawancara oleh saya dan teman-teman saya, di mana ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kemuhammadiyahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum. Sama-sama. Jadi pesan saya terhadap adik-adik, biarlah belajar, karena tidak ada belajar. Karena menuntut ilmu itu punya wajib, tuntut ilmu itu sampai di mana, kemudian harus istiqomah dalam kuliah. Jangan malas, kemudian mudah-mudahan sukses. Amin. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.